Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Lanier Siregar, NIM 18087022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5, yaitu komponen pelatihan. Satu komponen pelatihan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang atlet atau olahragawan mengarah ke arah anatomi, fisiologis, perubahan biokimia, dan psikologis. Efisiensi dari aktivitas fisik adalah hasilnya tentang durasi, jarak, dan jumlah pengulangan atau volume, memuat, kecepatan atau intensitas, dan frekuensi kinerja atau kepadatan. Semua komponen pelatihan harus ditingkatkan secara profesional dengan atlet perbaikan keseluruhan. Dinamika peningkatan yang seimbang harus hati-hati dipantau oleh seorang pelatih agar tidak terjadi selama permainan di dalam karir atlet. 2, yaitu volume pelatihan. Sebagai komponen utama pelatihan, volume adalah persyaratan kuantitatif yang dibutuhkan untuk mencapai teknis, taktis, dan terutama fisik yang tinggi. Volume latihan kadang-kadang tidak akurat disebut durasi pelatihan, memasukkan bagian integral seperti berikut, yaitu 1. Waktu atau durasi pelatihan. 2. Jarak yang ditempuh atau berat yang diangkat per menit waktu oleh seorang atlet atau olahragawan. 3. Yaitu pengulangan latihan atau elemen teknis yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dalam pelatihan ada 2 jenis volume yang dapat dihitung, yaitu 1. Volume relatif, mengacu pada jumlah total waktu yang didedikasikan untuk pelatihan oleh sekelompok atlet atau tim selama pelajaran pelatihan khusus atau fase pelatihan. Volume relatif ini jarang nilai apapun untuk seorang atlet individu, yang berarti bahwa sementara pelatih tahu total selama pelatihan, dia tidak memiliki informasi mengenai masing-masing individu atletnya. 2. Yaitu volume mutlak, adalah ukuran jumlah dari pekerjaan yang dilakukan oleh atlet individu per unit waktunya. Biasanya dinyatakan dalam waktu hitungan menit. Dinamika volume latihan di seluruh fase pelatihan bervariasi di seluruh fase pelatihan. Karakteristik olahraga dan ergonisasinya. Tujuan pelatihan, kebutuhan atlet, dan kalender kompetisi. Intensitas pelatihan. Intensitas bersama dengan volume dan kepadatan adalah salah satu yang paling penting komponen di dalam komponen pelatihan. Ini mengacu pada komponen kualitatif pekerjaan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Intensitas adalah fungsi dari kekuatan impuls saraf yang digunakan di latihan. Kekuatan rangsangan tergantung pada beban, kecepatan melakukan gerakan, dan variasi interval atau istirahat di antara pengulangan. Intensitas ditentukan tidak hanya oleh kerja otot, tetapi juga keterlibatan SSP selama kinerja dalam pelatihan atau kompetisi. Tingkat intensitas dapat diukur sesuai dengan jenis latihan. Latihan yang melibatkan kecepatan diukur dengan meter per detik atau meter per sekon, atau laju per menit melakukan suatu gerakan. Intensitas kegiatan yang dilakukan terhadap perlawanan dapat diukur dalam kilogram ataupun kilogram per meter. Sedangkan untuk tim olahraga ritme permainan melakukan intensitas. Intensitas latihan bervariasi sesuai dengan spesifikasi olahraga karena tingkat intensitas bervariasi di hampir setiap bidang olahraga atau acara. Disarankan untuk membuat dan menggunakan berbagai tingkat intensitas dalam pelatihan. Sebagai contoh, untuk latihan yang dilakukan melawan hambatan atau latihan yang mengembangkan kecepatan tinggi, persentase intensitas maksimum digunakan di mana 100% mewakili performa terbaik kinerja. Tetapi misalnya dalam das 100 meter, kinerja terbaik menandakan min kecepatan dikembangkan pada jarak itu, misalnya 10 meter per sekon. Selanjutnya yaitu hubungan antara volume dan intensitas. Ketika seorang atlet melakukan latihan, biasanya melibatkan komponen kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, cukup sulit untuk membedakan keduanya. Misalnya, ketika seorang perenang melakukan sprint, jarak dan durasi waktu acara tersebut merupakan ukuran komponen volume. Sedangkan kinerja adalah indikator intensitas. Semakin tinggi intensitas dan semakin lama dipertahankan, semakin tinggi kebutuhan energi dan semakin tinggi tekanan yang diberikan pada SSP atlet lingkup psikologisnya. Dinamika peningkatan volume dan intensitas. Sesi yang optimal dalam siklus pelatihan tertentu mungkin tidak memadai dan mengikuti satu karena tingkat intensitasnya mungkin tidak mencapai ambang yang diinginkan, dan ini mungkin tidak memprovokasi efek pelatihan yang diperlukan. Sesi yang optimal menghasilkan yang
adaptasi tubuh. Oleh karena itu, selama pelatihan, adaptasi atlet dengan indeks kapasitas kerja meningkat secara berkala di langkah dan tidak dalam garis lurus atau kontinu. Intensitas pelatihan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu 1. Meningkatkan kecepatan menutupi jarak tertentu atau meninggikan beban. 2. Meningkatkan rasio antara intensitas absolut dan relatif sehingga absolut intensitas mungkin menang. 3. Yaitu mengurangi interval istirahat antara pengulangan atau set. 4. Meningkatkan kepadatan latihan. Dan 5. Meningkatkan jumlah kompetisi. Di sisi lain, volume dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu 1. Memperpanjang durasi pelajaran pelatihan. 2. Meningkatkan jumlah pelajaran per siklus pelatihan. 3. Memperpanjang jumlah pengulangan jarak yang diberikan. Dan 4. Dengan meningkatkan jarak yang cukup dalam setiap pengulangan pelatihan atlet tersebut. Selanjutnya yaitu dinamika intensitas yang digunakan dalam pelatihan tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Karakteristik olahraga yang dipilih. Menentukan intensitas tingkat pelatihan. Menurut Ozolin, tahun 1971, intensitas rata-rata yang digunakan dalam olahraga tersebut adalah tingkat menengah. Di sisi lain, intensitas latihan adalah olahraga tim sangat kompleks karena ritme permainan sangat cepat sementara intensitasnya berubah-ubah secara terus-menerus antara rendah dan maksimal. 2. Yaitu lingkungan pelatihan. Menurut atlet dan karenanya mempengaruhi intensitas. 3. Persiapan dan tingkat kinerja atlet. Pelatihan yang sama digunakan untuk atlet dari berbagai tingkat persiapan atau kinerja. Kemampuan dapat mewakili tingkat intensitasnya yang berbeda untuk masing-masing setiap atlet. Intensitas sedang untuk atlet kelas elit dapat mewakili intensitas maksimum untuk calon atlet. Meskipun atlet dari berbagai tingkatan persiapan dapat berlatih bersama, program latihan pelatih harus berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap atletnya. Peningkatan intensitas dalam pelatihan dapat dicapai dengan meningkatkan intensitas selama pelajaran atau pasca pelatihan, atau dengan meningkatkan kepadatan suatu pelajaran pada atletnya tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan antara volume dan adaptasi. Proses adaptasi adalah hasil dari perubahan yang benar antara stimulus dengan regenerasi antara kerja dan istirahat. Proses adaptasi yang memadai untuk pelatihan dan kompetisi memfasilitasi meningkatkan tingkat pelatihan atlet, memuncak yang benar, dan meningkatkan dalam kapasitas fisik dan psikologis atlet tersebut. Selanjutnya yaitu kepadatan pelatihan. Kepadatan mengacu pada hubungan yang diekspresikan dalam waktu antara fase kerja dan pemulihan pelatihan. Kepadatannya yang memadai memastikan efisiensi pelatihan sehingga mencegah atlet mencapai keadaan kelelahan kritis atau bahkan kelelahan. Interval istirahat yang direncanakan antara 2 sesi pelatihan tergantung langsung pada intensitas dan durasi setiap sesinya. Meskipun faktor-faktor seperti pelatih, atlet, status, fase pelatihan dan kekhususan olahraga juga dapat dipertimbangkan. Cara objektif yang dapat digunakan untuk menghitung interval istirahat yang diperlukan adalah metode SDM. Hare tahun 1982 dan Herberger tahun 1977 mengemukakan bahwa sebelum menerapkan yang baru sesi, HR harus melambat ke 120 sampai 140 bpm. Hare 1982 di sisi lain mengusulkan rasio kepadatan optimal antara kerja dan istirahat. Untuk mengembangkan ketahanan, kepadatan optimal adalah antara 2:1 sampai 1:1, di mana digit pertama mengacu pada waktu kerja, yang kedua ke interval istirahat. Jadi rasio 2:1 berarti bahwa interval istirahat bertahan selama setengah selama interval kerja tersebut. Selanjutnya yaitu kompleksitas pelatihan. Kompleksitas keterampilan, permintaan koordinasi bisa menjadi penyebab penting meningkatnya intensitas dalam pelatihan bagi seorang atlet. Keterampilan teknis atau elemen yang kompleks dapat menyebabkan masalah belajar dan karenanya ketegangan otot ekstra, terutama selama fase ketika koordinasi neuromuskular lebih rendah. Astrad dan Rodal tahun 1970 menganjurkan semakin kompleks suatu latihan, semakin besar individu perbedaan efisien mekaniknya. Bahkan keterampilan yang diperoleh sebelumnya dengan kompleksitas tinggi dapat mewakili semua sumber stres, kehendak, dan gugup. Oleh karena itu, kompleksitas keterampilan dan manuver taktis juga harus dikaitkan dengan stres di bidang psikis.
Korczak 1974 mengklaim bahwa kompleksitas taktis dalam olahraga tim merupakan pemicu stres yang penting dan bahwa para atlet sering terpengaruh oleh keadaan tersebut. Reaksi pemain terhadap taktik kompleks adalah ditandai melalui peningkatan SDM dengan 20-30 bpm. Karena itu, dalam perencanaan proses pelatihan, pelatih harus mempertimbangkan kompleksitas tugasnya bahwa para atlet tidak bekerja terlalu keras. Baik, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.